كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Solehin. Subhanallah, di hari yang sangat dipenuhi dengan kalam Allah yang insya Allah akan semakin menambah semangat keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insya Allah pada pagi ini juga sudah hadir ya pembicara utama kita yaitu Ustadz Lili Nur Aulia, juga Ustadz Ahmad Badruddin, Ketua IKADI Depok. Dan insya Allah untuk acara pada pagi hari ini akan dipandu, dimoderasi oleh Ustadz Kusmanto. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Kusmanto kami persilakan. Jazakallah khair. Terdengar suaranya, Ustadz Dani, saya? Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi katabna ala syiyam fi Ramadan, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Majelis yang insya Allah diberkahi karena kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari ke-13 ya hari ini. Ya kalau ada yang hari ke-14 mungkin hari satu ya. Tapi kita hari ke-13. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan Allah menguatkan taufik dan hidayah pada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan setelah pas Ramadan kita menjadi insan yang bertakwa dan Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadiratullah, shaimin wa shaimat. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis, tapi alhamdulillah kita masih bisa Allah pertemukan di majelis ini. Yang saya menghormati kepada Ustadz Dr. Ahmad Badrudin Asli LCMA ya, yang telah bekerja sama juga dengan Itisom sebagai ketua IKADI dan penerbit Itisom. Hari ini kita coba membedah buku ini seperti ini. Mudah-mudahan nanti ya akan dibahas oleh Ustadz Lili Nur Aulia. Ya, judulnya cukup menarik dan membuat kita agak ternyuh dan tersentaklah. Gurubatul Quran, raih kembali kekuatan Al-Quran. Nah, kita sering berinteraksi Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, apakah dengan Quran yang kita ini selama ini berinteraksi, kita mendapatkan kekuatan dari Al-Quran? Quran yang kita baca, Quran yang kita tadaburi, apakah memang berdampak kepada diri kita? Berdampak pada diri kita, insya Allah akan berdampak kepada masyarakat kita. Insya Allah pada Ustadz Muhammad yang telah menerjemahkan buku ini, mudah-mudahan ini amal jariah dan bisa semua kita baca. Nanti kalau bagi Bapak Ibu yang ingin berminat memiliki buku ini, silakan hubungi Bapak Dani. Nanti pengisian room ada Ustadz Dani yang akan kasih nomor telepon bagi yang ingin buku ini. Baik, sebelum kita dengarkan Ustadz Muhammad Nur Aulia menyampaikan materi buku ini, kami persilakan Ustadz Dr. Ahmad Badrudin untuk menyampaikan sambutan sebagai Ketua IKADI. Sebagai kenes. Pada Ustadz Dr. Ahmad Badrudin, tafadhal masykuran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Yang terhormat pembicara kita, narasumber kita, Ustaz Muhammad Lili Nur Aulia, mata'anallahu tula hayatihi, moderator Bapak Kusmanto, pewacara Bapak Dani, seluruh peserta bedah buku IKADI Kota Depok, yang mudah-mudahan pagi ini kita semua senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahagia sekali di hari ke-13 di bulan Ramadan ini kita dapat meluangkan waktu sesaat, insya Allah waktu yang bermanfaat, waktu yang berguna untuk kehidupan kita dan untuk keluarga kita. Terima kasih banyak kepada penerbit I'tisom dan juga Bapak Muhammad Lili yang sudah ya menggandeng IKADI. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk penerbit, juga untuk penerjemah dan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, Al-Quran
adalah rahmatun lil mu'minin. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada orang-orang beriman. Di sinilah, di Al-Quran inilah Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kita. Ini harus menjadi keyakinan kita semua. Dan Allah yang menciptakan kita, sudah pasti Allah lebih tahu dengan kebutuhan kita. Dalam surah Qaf ayat 16 Allah mengatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami yang menciptakan manusia dan kami yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah tahu kebutuhan kita, maka Allah beri kita Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah untuk agar kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini menyayangi kita semua. Dan Al-Qur'an ini adalah sumber kejayaan kita, sumber kemuliaan kita. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 44 Allah mengatakan wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sungguh Al-Qur'an itu adalah zikrun laka. Ini para tafsir, ahli tafsir, zikrun laka itu artinya syarafun laka. Sepakat ulama tafsir menafsirkan sungguhnya Al-Quran itu adalah kemuliaan bagimu. Alhamdulillah terjemah Kementerian Agama juga sudah direvisi tahun 2019 itu. Artinya bukan peringatan lagi. Ya. Sungguh Al-Quran itu adalah kemuliaan bagimu. Syarafun laka. Jadi sumber kemuliaan bagimu wahai Muhammad wali qaumika dan bagi kaummu, bagi umatmu. Al-Quran ini sumber kemuliaan Nabi, juga sumber kemuliaan kita sebagai umatnya. Dan kita akan ditanya, wasaufa tus'alun, kita akan ditanya oleh Allah seberapa jauh interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah kita membacanya, memahaminya, mentadaburinya atau tidak, kita akan ditanya oleh Allah. Jangan dikira kita akan mudah melangkah masuk surga begitu saja ya. Akan ditanya dulu kenapa ente dulu nggak baca Quran, kenapa dulu ente nggak mau bisa ngaji, nggak mau belajar, nggak mau memahami, mentadabur dan sebagainya. Akan ditanya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, pendengaran kita, mata kita, hati kita yang normal ini akan ditanya oleh Allah. Seberapa jauh ya, seberapa sering, seberapa banyak interaksi kita dengan Al-Quran akan ditanya. Sekarang itu tidak ada alasan kita untuk tidak berdekat dengan Al-Quran. Tidak ada alasan. Kalau kita beralasan mata kita nggak awas, mata kita udah nggak lihat dengan Quran, sekarang itu sudah tersedia Quran dengan ukuran besar. Ukuran 1 kali 2 meter. Ya. Silakan beli itu di Gramedia ada ya. Atau di Itisom juga ada mungkin ya. Ukuran besar, 1 kali 2 meter. Kalau nggak kelihatan juga ya. Nah, nggak ada alasan juga. Sekarang ada Quran Braille, Quran timbul ya, Quran untuk orang buta sudah ada. Kalau nggak bisa juga ya, sekarang itu sudah ada Al-Quran bil isyarah dengan bahasa isyarat. Untuk orang gagu, untuk orang tuli sudah ada. Ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tentu saya yakin semua yang hadir di sini ya, para asatiz, para guru, kita semua sudah, saya yakin betul terutama di bulan Ramadan ini, sudah sangat sering kita berinteraksi dengan Al-Quran. Namun, barangkali ya, kita belum begitu merasakan kemukjizatan Al-Quran, belum merasakan bagaimana Allah menyayangi kita dengan Al-Quran ini, seperti ada jarak antara kita dengan Al-Quran. Seperti ada benang yang terputus antara kita dengan Al-Quran. Ya. Seolah-olah Al-Quran itu sebagai sesuatu yang asing bagi kita. Atau mungkin kita menganggap biasa-biasa saja. Karena seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, akhirnya sepertinya Al-Quran itu ya tidak memberi efek ya, atau kurang memberi pengaruh kepada kehidupan kita. Padahal Al-Quran inilah yang saya sampaikan tadi sumber izzatuna, sumber kemuliaan kita. Ya. Disinilah Allah menyayangi kita. Disinilah
sumber kejayaan kita, maka harus kembali kita temukan sumber kejayaan. Dulu para leluhur kita, dulu orang-orang terdahulu kita, orang-orang yang telah mendahului kita dengan keimanan, mereka sudah meraih kejayaan, sudah meraih kemuliaan dengan Al-Quran ini. Mereka pun sama dengan kita, mereka adalah hamba Allah, mereka juga manusia sama dengan kita. Kalau mereka bisa mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, maka kita pun berusaha untuk bisa mendapatkan kemuliaan, kejayaan, kemenangan dari Al-Quran ini. Inilah sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita, sumber kejayaan kita, umat Islam yang harus kita raih kembali, yang harus kita dapatkan kembali. Saya yakin buku yang diterbitkan oleh I'tisam ini, karangan Dr. Majdi Al-Hilali, Gurbatul Quran ya, judul aslinya Gurbatul Al-Quran, kemudian diterjemahkan oleh guru kita Ustaz Lili dengan raih kembali kekuatan Al-Quran ini sungguh luar biasa ya. Saya yakin buku ini akan memberi manfaat yang besar untuk kita, tidak akan rugi kita untuk memilikinya ya. Silahkan dimiliki. Kalau kita sudah membacanya, kemudian kita untuk keluarga kita, untuk anak kita, atau kita kalau perlu kita hadiahkan untuk orang-orang terdekat kita, atau kita wakafkan di masjid di tempat terdekat kita agar bisa dibaca oleh banyak orang. Insya Allah ya pahala besar mengalir untuk kita. Karena ini buku ini yang akan kita bedah pagi ini akan mengingatkan kejayaan kita, mengembalikan kita kepada kejayaan Islam yang sudah pernah ya dulu diraih oleh para pendahulu kita. Selamat mengikuti kegiatan bedah buku ini. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kegiatan ini. Amin. Terima kasih banyak kepada narasumber Ustaz Muhammad Lili dan juga penerbit I'tisam serta para hadirin Bapak Ibu semua. Sekali lagi semoga Allah menerima ibadah puasa kita, menerima amal soleh kita, dan terus membangkitkan semangat kita untuk berdekat dengan kalamullah, dengan firman Allah yang merupakan bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada kita. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Kiai Dr. Ahmad Badrudin asli LCMA selaku Ketua IKADI Depok, dan juga beliau adalah pentasih Al-Quran di Kemenak. Beliau tahu persis dan sering mengikuti perkembangan yang ada Quran, baik Quran terjemah, Quran Braille dan sebagainya. Alhamdulillah kita bersyukur Ketua IKADI kita ini hafiz Quran dan dia aktif di Kemenak, insyaallah. Baik, hadirin wal hadiratullah, kita akan dengarkan langsung nanti paparan dari Ustadz Muhammad Lili Nur Aulia. Karena waktunya terbatas, mungkin kita bisa dibedah nanti poin-poinnya oleh Ustadz Lili yang memang dititipkan buat kita. Ya, kurang lebih nanti Ustadz Lili bisa menyampaikan 45 menit ke depan, kemudian kita ada dialog gitu. Tapi sebelum ini saya akan coba bacakan biodata dari Ustadz Lili. Nama beliau Ustadz Lili. Ini orangnya ya. Haji Muhammad Lili Nur Aulia SAG ME. Tempat lahir Jakarta 24 Maret 1970. Alamat di Jalan Cilandak 2 nomor 37 ya, Jakarta ini. Kemudian ada nomor teleponnya, silakan Bapak Ibu yang ingin nanti komunikasi. Riwayat pendidikannya di Madrasah Aliyah Darun Najah Jakarta, kemudian di Lipia Jakarta, kemudian Universitas Salahuddin Al-Ayyubi, terus master di Islamic Economy di Universitas Trisakti. Pekerjaan beliau guru di Pesantren Najah, kemudian pernah direktur majalah Sabili, yang mungkin kita semua tahu persis lah, udah mengenal beliau sebagai penulis ya. Kemudian juga Era Muslim, majalah Tarbawi ya.
di KNRP juga pernah insya Allah. Dan pengalaman organisasinya pernah di KNRP, Asia Pacific Community, dan sekarang Dewan Pembina Yayasan Fidyatul Quran. Itu sekilas tentang biodata Ustadz Lili. Baik, tidak panjang alam pada Ustadz Muhammad Lili Onilas yang telah menerjemahkan buku Guru Batul Quran. Silakan 45 menit untuk menyampaikan paparannya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Antum. Yang saya hormati Ustadz Al-Fadil Ustadz Ahmad Badruddin ya, sebagai Ketua IKADI Depok, Hafizahullah Ta'ala, juga Ustadz Al-Fadil Dr. Wido Supraha yang juga hadir di antara kita di sini. Juga guru-guru saya semuanya, para asatiz, para ustadzat, para ikhwan dan akhwat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu semuanya, tadi di awal pertemuan ini dibacakan salah satu surat ayat dalam Al-Quran, suratul Baqarah ya. Dibacakan oleh Ustadz Solihin dari Cipayung ya, kalau nggak salah tadi saya baca ya. Di antara yang beliau baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan di mana diturunkan di dalam bulan ini Al-Qur'an, yang misi daripada diturunkan Al-Qur'an ini adalah hudan linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas daripada hidayah itu sendiri, dan Al-Furqan menjadi pembeda. Ya, tadi baca-baca penjelasan tentang hudan linnas ini menurut tafsir Jalalain itu petunjuk dari kesesatan ya, kepada al-haq, kepada al-hidayah. Sementara bayyinatin minal huda ini yang termasuk di dalam misi daripada diturunkannya Al-Quran itu adalah penjelas dari hidayah itu berupa syariat, hukum-hukum syariat Allah. Dan yang ketiga Al-Furqan menjadi pembeda ya, antara kesesatan dengan al-haq itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sedikit, saya ingin mengajak lebih cepat ya Bapak Ibu semua untuk bisa secara umum merenungi apa yang kemudian menjadi bagian dari isi buku ini. Kalau tadi disebutkan penerjemahannya adalah raih kembali kekuatan Al-Qur'anmu ya. Berarti kekuatan Al-Quran ini pernah dimiliki, pernah diraih ya oleh generasi kita yang lain. Tadi disebutkan oleh Ustadz Ahmad Badruddin itu dahulu para peluhur kita, para pendahulu kita sudah pernah mendapatkan manfaat dan kekuatan luar biasa sehingga mereka menjadi umat yang maju, umat yang memiliki prestasi luar biasa dalam kehidupan ya, dalam sejarah yang sampai saat ini belum pernah terulang lagi. Sejarah kehidupan yang pernah dilewati oleh generasi terdahulu kita itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memperhatikan beberapa fakta-fakta, beberapa realitas yang kita pernah alami pastinya. Ya, saya kira ini umum dirasakan oleh kita semua terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu semua, apakah pernah di antara kita menyalakan atau mendengarkan audio Al-Quran ya, baik itu di rumah ya, atau di dalam kendaraan atau di tempat yang lain, tapi kita di tengah audio Al-Quran itu berbunyi, kita bicara, kita ngobrol, kita tidak simak, tidak kita dengarkan gitu ya. Apakah pernah kita mengalami itu? Berikutnya coba kita juga berpikir, merenung, mengevaluasi masing-masing kita. Apakah kita pernah ya melakukan tilawah Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran, kemudian dalam hati kita sangat terobsesi agar kita ini cepat selesai, cepat sampai di akhir surat yang kita baca. Hari ini hari-hari di dalam bulan Ramadan ya, kita pasti sangat terobsesi dan sangat semangat untuk bisa menamatkan Al-Quran. Itu adalah hal yang sangat baik ya.
Ya. Tetapi nanti kita bicarakan seharusnya seperti apa kita bersikap dalam hal ini. Gitu. Kemudian pernahkah kita ya memperdengarkan ya, mentasmi ya, memperdengarkan Al-Quran untuk sebuah acara yang dalam konteks memperdengarkan Al-Quran itu dalam konteks formalitas. Misalnya kita sebuah acara ya kita lakukan, kemudian kita sampaikan acara ini dibuka dengan tilawatul Quran, dibacalah Al-Quran itu. Kemudian kita nggak bacakan sari tilawahnya, tidak kita bacakan terjemahannya, ya. Kita bukan orang Arab yang juga mengerti tentang apa yang dibacakan tadi, tapi kita tetap menjadikan Al-Quran itu sebagai pembuka ataupun acara formal dalam sebuah acara kita. Mungkin tadi juga kita alami itu ya. Kemudian pernah nggak kita datang di suatu tempat ya, kemudian kita di ruang tunggu, entah itu di terminal ataupun di banyak tempat-tempat ya, di kantor-kantor ya. Kemudian di ruang tunggu itu dibunyikan Al-Quran. Ya, bacaan ayat-ayat Al-Quran. Sementara orang di kantor ataupun di lokasi itu gaduh ya, ada yang bicara, ngobrol ya, kemudian banyak melakukan hal yang memang tidak pada posisi mendengarkan dan menyimak Al-Quran. Terakhir mungkin yang juga mungkin agak menyentuh kita ya, mungkin kita coba evaluasi masing-masing. Ini bukan semuanya, bukan yang tadi sampaikan itu bukan yang salah ya. Ya, tapi ada sesuatu hal yang harusnya kita catat dalam praktek-praktek seperti itu. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, pernahkah kita menghafal lafaz ya, teks-teks Al-Quran? Ya, mohon maaf ini bagi para hufaz ya. Menghafal lafaz dan teks-teks Al-Quran, tapi kita tidak punya keinginan ataupun tidak berusaha ya melihat kajian baik itu sifatnya terjemahnya ataupun kajian isi Al-Quran. Jadi sifatnya hanya menghafal lafaznya saja, gitu ya. Nah ini beberapa fakta teman-teman semua, ikhwan dan akhwat semuanya yang perlu kita evaluasi, perlu kita rasakan. Kenapa seperti itu teman-teman semua? Itu fakta-fakta tadi, realitas tadi, saya yakin kita hampir semuanya ikut merasakan ya, mengalaminya. Ya. Dan bukan kemudian kita katakan itu keliru tentu saja, tetapi misi daripada buku ini, karena kita bicara tentang buku ini adalah mengajak kita untuk memposisikan Al-Quranul Karim ini pada posisi sebenarnya, gitu ya. Ya, pada posisi sebenarnya sebagaimana dibaca dari dalam surat Al-Baqarah ya, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah pedoman. Pedoman harus dipahami, ya. Tanpa dipahami, pedoman tidak akan membuahkan apapun yang memang harusnya dilakukan. Pedoman mungkin hanya dibaca, tetapi kalau tidak dipahami, dia tinggal teks yang di atas kertas. Ya, sebuah peraturan ketika dia tidak dibaca apalagi, atau dibaca sekalipun, tapi tidak dikaji maksud dan tujuan daripada peraturan itu, maka peraturan itu tinggal sebuah peraturan. Hitam di atas putih. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ya. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasyabiha masaniya taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah yang menurunkan ahsanal hadis, ya sebaik-baiknya perkataan, yaitu Al-Qur'anul Karim yang mirip-mirip isinya mutasyabiha masaniya taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dia berulang-ulang ya. Tapi ayat itu kalau dibaca dia itu taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bisa membuat gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi salah satu sifat Al-Qur'an itu teman-teman, kalau dibaca, dipahami, dia bisa membuat kulit kita tuh gemetar. Summatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, dan bisa membuat hati kita ini tenang dan cenderung untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah fakta-fakta tadi, bentuk-bentuk interaksi yang pernah kita alami tadi, yang saya sebutkan tadi, mungkin kita perlu juga berpikir gitu loh. Kira-kira dalam interaksi selama ini kita dengan Al-Quran, pernah enggak gitu ya, atau sejauh mana kita pernah merasakan hati kita ataupun kulit kita tuh gemetar ketika mendengar ayat-ayat Allah ini. Sebagai salah satu sifat yang Allah turunkan melalui Al-Quran, yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, dia itu bisa membuat hati kita tuh gemetar karena kita takut kepada Allah.
Bahkan di dalam surat Al-Hasyr ya, disebutkan di situ, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Quran ini diturunkan ke sebuah gunung yang megah, yang kokoh, yang besar itu, dia bisa pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerminnya kepada kita, ikhwan dan akhwat semua. Apakah kita pernah merasakan demikian besarnya pengaruh Al-Qur'an kepada diri kita? Apakah kita pernah merasakan kesan yang begitu kuat ya dalam hati dan pikiran kita, dalam kehidupan kita ini ketika kita mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, inilah renungan pertama yang mengantarkan kita ya pada kata-kata gurbatul Quran, keterasingan Al-Quran. Saya pernah baca di beberapa literatur ya, di website terutama ya. Jadi di dunia ini banyak orang yang menghafal Quran. Saya coba tampilkan di sini teksnya, mungkin bukan saat ini ya, tetapi dalam beberapa waktu lalu ya. Beberapa tahun yang lalu ini. Bukan ini. Oh, belum tampil, sebentar ya. Saya bacakan dulu aja. Bentar. Ya ini. Maaf sebentar. Jadi teman-teman semua, ada banyak sekali penghafal Quran di dunia ini. Di Mesir ada 12.300.000 kurang lebih dari total populasinya 60 juta orang, atau dipresentasikan sekitar 18,35%. Di Pakistan ada 7 jutaan orang dari 218 juta penduduk yang dipresentasikan jumlahnya 3,21% dari populasi 218 itu. Di Gaza Palestina ada 60.000 orang yang menghafal Quran, ini 30 juz ya. Dan kita kira mungkin balik tahun ke tahun akan semakin banyak nih jumlah-jumlah ini didapat di tahun 2018 ya. 60.000 dari 2,5 juta penduduk atau 24% dari penduduk total. Saudi Arabia ada 6.000 orang dari 20 juta penduduk yang persentasenya 0,02%. Di kita di Indonesia ada 30.000 orang ya kurang lebih dari 230 jutaan penduduk atau persentasenya ada 0,1%. Nah, teman-teman semua, ini kan satu prestasi yang luar biasa termasuk di negeri kita. Tapi kita coba perhatikan gitu ya. Kira-kira data-data seperti ini ya dengan jumlah yang sekian banyak luar biasa ini itu punya pengaruh nggak dengan kehidupan kita? Punya pengaruhkah dengan kehidupan yang lebih luas umat Islam secara keseluruhan gitu? Ya. Ini penting kita sampaikan karena pada dasarnya ikhwas sekalian, Al-Quran itu sifatnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan benar, intinya dia adalah pada perubahan. Ada sesuatu yang berubah gitu ya. Bukan ada sesuatu, tetapi banyak hal yang berubah dalam diri orang ketika dia masuk ke dalam zona interaksi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebenarnya perubahan gitu ya. Perubahan apa? Perubahan cara berpikir terhadap satu masalah. Perubahan sikap ya, perilaku dalam tindak tanduk dalam kehidupan. Perubahan cara pandang, kemudian bagaimana cara merasakan sesuatu dalam kehidupan, itu adalah masuk di dalam kategori ataupun zona keterpengaruhan Al-Quran terhadap individu orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu ya. Orang bisa senang, bisa sedih, bisa marah, ya bisa bahagia, bisa merasa miskin, bisa sabar, bisa syukur, bisa yakin dengan kehidupan akhirat, ya, bisa melewati kehidupan dunia dengan baik, ya, menang di dunia dan akhiratnya. Itu berasal dari bagaimana cara dia memandang dalam kehidupan ini. Dan support daripada kehidupan itu, dari cara pandang itu, energinya adalah dari Al-Quranul Karim. Sisi lainnya, karena kita adalah sebagai da'i, ya, karena kita di IKADI, ya, Ikatan Da'i Indonesia, dalam konteks kita berjuang, ya, maka perjuangan itu juga selalu harusnya ada dalam konteks pengaruh Al-Quran itu. Apa maksudnya? Bahwa apapun yang kita lakukan
di dalam perjuangan ini selain dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka misi perjuangan itu pada akhirnya adalah ketentuan Allah. Apapun hasilnya gitu. Bagaimanapun kemudian prosesnya yang kita lakukan selama kita berpegang pada petunjuk-petunjuk Allah, maka hasilnya ya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak pernah menyerah tuh untuk berdakwah. Kita nggak pernah merasa bahwa dakwah ini sia-sia. Ya. Apapun hasilnya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi saja ya, para sahabat-sahabat Al-Kahfi itu, mereka itu kan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu orang-orang yang beriman, kemudian ditambahkan hidayah kepada mereka. Dengan cara apa? Mereka berjuang. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berdakwah, kemudian mereka menghadapkan persoalan yang berat. Akhirnya mereka tidur selama 300-an tahun di dalam sebuah gua. Tetapi ketika mereka bangun, mereka mendapatkan kenyataan bahwa dakwah itu udah menang. Apa sih sebenarnya maksudnya dari kisah ini gitu ya? Bahwa akhir ataupun hasil natijah daripada dakwah ini pada hakikatnya adalah ditentukan oleh Allah. Sementara pemuda-pemuda Al-Kahfi itu melakukan apa yang Allah perintahkan. Hasilnya tetap Allah yang tentukan. Prosesnya dia tidur loh di dalam gua itu selama ratusan tahun. Tapi ketika setelah itu lewat justru dakwah kemudian menang. Kalau boleh disederhanakan, dakwah itu ketika Allah tadi takdirkan menang dan orang-orang itu kemudian hanya tidur ya itu bisa menang. Tapi yang kita lihat bukan tidurnya. Jadi proses para pemuda Al-Kahfi ini, sahabat-sahabat Al-Kahfi ini kemudian bisa melakukan upaya untuk dakwah lebih dahulu dengan suasana yang sangat sulit pada waktu itu. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Nah, teman-teman semua, ya. Jadi pada dasarnya Al-Qur'an itu dia memberikan satu perubahan ya, kalau yang umumnya kita pahami dari jahiliyah kepada ma'rifah, dari nggak tahu kepada tahu. Tidak tahu Allah Subhanahu wa taala dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Islam, dikenalkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikenalkan juga dengan Al-Qur'an itu sendiri. Orang bisa berpindah dari sedih kepada senang ya dengan Al-Qur'an. Meskipun karena mukjizatnya Al-Qur'an, kita paham ataupun tidak Al-Qur'an, dia bisa merubah posisi orang, kondisi orang dari sedih menjadi bahagia. Kita baca aja tuh. Karena dia adalah mukjizat. Jadi qiraatul Quran, karena dia posisinya mukjizat, maka efek dan pengaruhnya itu beda dengan membaca yang lain. Kita baca teks Arab ya, dibandingkan dengan membaca teks Al-Qur'an yang sama-sama bahasa Arab, itu pengaruhnya secara hati itu beda. Meskipun kita nggak tahu artinya apa. Ya. Pada dasarnya itu standar minimumnya itu. Kita nggak tahu pun kita baca Al-Qur'an, kita pasti punya efek, punya pengaruh. Al-Qur'an juga disebut sebagai syifa, ya, sebagai penyembuh ya. Para ulama tuh berdiskusi ini penyembuh karakter mentalitas ataupun penyembuh penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Kesimpulannya para ulama memandang bahwa kedua-duanya akan bisa disembuhkan oleh Al-Qur'an dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang sakit pun bisa jadi sembuh gitu ya. Nah, kemudian kayak macam kita misalnya suasana gelisah gitu ya, khawatir gitu ya. Dalam keadaan punya sesuatu, punya masalah yang kita anggap ini berat masalahnya. Itu hati kita bisa tenang. Tadi dengan membaca Al-Qur'an yang tanpa kita pernah tahu maknanya apa. Dan berbagai hal lagi ya. Jadi intinya sebenarnya Al-Qur'an itu perubahan. Tetapi tingkat perubahan kita, ketika kita belum bisa berinteraksi dengan tepat terhadap Al-Qur'an ini, maka tingkat perubahannya mungkin hanya kita dapat minimum saja. Belum lebih dari yang kita dapatkan. Dari sedih jadi senang misalnya. Kalau dari sakit kepada sembuh itu juga ada luar biasa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dalam tingkatan yang minimum. Ya. Nah, teman-teman semua, padahal Al-Qur'an itu sesungguhnya punya energi yang lebih besar. Yang sangat kuat. Yang kalau kita dapatkan itu, kita bisa ambil manfaat itu, kekuatan Quran itu, maka kita akan menjadi salah satu bagian ya, contoh daripada kehidupan manusia seluruh bumi ini, menjadi contoh sosok manusia-manusia yang betul-betul punya kekhasan dan keistimewaan dengan kekuatan Al-Quran ini. Karena itu kan Rasulullah SAW pernah menyebutkan kan, Innallah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadu'u bi akharin. Sesungguhnya Allah bisa mengangkat satu kaum, satu umat, satu bangsa dengan Al-Quran ini, dan bisa merendahkannya juga dengan Al-Quran.
Nah, ini kan berarti teman-teman semua, Al-Quran ini mempunyai visi yang sangat besar dan visi itu ditunjang dengan potensi kekuatan yang ada di dalam Al-Quran itu. Dia bisa mengobati banyak hal, mengatasi banyak hal. Andai kata misalnya kita tidak mengikuti Al-Quran, kita baca juga enggak, ya, kemudian mentilawahinya, kemudian mentadaburinya juga enggak, pas kita menjadi manusia yang lemah, miskin, ya. Seperti orang misalnya punya penyakit, kemudian dia datang ke dokter, dia kemudian menyampaikan, dokter bertanya kira-kira sakitnya apa, dia sebutkan sakit saya di punggung, ya, di mana, di kepala misalnya gitu, di dada saya ataupun di posisi di kakinya misalnya. Nah, kemudian dokter menuliskan resep misalnya. Ini saya kasih resep obat-obatan supaya Anda kemudian beli obat ini, kemudian lakukan petunjuk obat ini, ada yang dimakannya sehari 3 kali setelah makan, ada yang di hari sekali, sehari sekali, atau hanya dimakan ketika sakit misalnya. Kemudian selesai resep itu diberikan. Kita nih sebagai pasiennya kemudian kita beli itu obat. Ya, obat-obat kita beli sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian tapi kita nggak pernah mentaati dan mengikuti perintah dokter tadi dan untuk mengkonsumsi obat itu. Saya yakin pasti penyakitnya juga nggak kunjung sembuh gitu ya. Karena hasil daripada yang diagnosa dokter yang melihat penyakit kita, kemudian kita nggak ngikuti apa yang kemudian dokter inginkan. Ketika kita datang ke dokter lagi, kita ditanya pastinya, berapa banyak yang obat yang sudah dikonsumsi, kemarin dikonsumsi apa tidak, obat-obat apa saja, perkembangannya sekarang seperti apa. Nah, kemudian kalau kita katakan kita nggak makan tuh obat-obatnya, cuma kita beli aja, pasti kemudian dokter itu pasti nggak suka kan ya, karena kita dikasih petunjuk, kita kasih resep, kemudian kita nggak lakukan. Nah, teman-teman semua, ya, sesungguhnya kurang lebih seperti itulah Al-Quran kepada kita. Dia adalah petunjuk, dia adalah hudan, dia adalah solusi dari beragam soal, dari berbagai macam persoalan. Ya, itulah misi Al-Quran. Dia adalah pedoman dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada satu perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian kita lakukan ya secara amal ya, secara perilaku sikap kita lakukan, ya. Tapi kita tidak barengi dengan kesadaran bahwa kita melakukan itu adalah untuk tujuan apa. Misal contoh puasa ini, kita melakukan puasa hanya sekedar kita menahan lapar dan haus saja, ya. Pasti kita tidak mendapatkan banyak pahala, pasti kita tidak mendapatkan efek pengaruh daripada puasa yang kita lakukan, kecuali lapar dan dahaga kan. Ya, kamin soimin laisa lahu jazaun, ya, illal ju'i wal atas. Manusia yang puasa itu belum tentu mendapatkan pahala, ataupun ada banyak orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Dia hanya melakukan teknis, melakukan amal ibadah yang diperintah Allah tanpa menghayati dan melakukan etika-etika dan adab-adab yang harus dilakukan ketika puasa. Gitu ya. Kurang lebih maknanya begitu. Kita sholat ya, bangun malam juga. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa ta'bi wan nasabi. Ya. Jadi ada banyak orang yang sholat, ya, tapi kemudian dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya letih saja, ya, capek saja dari sholatnya itu. Kenapa? Dia hanya melakukan sholat secara fisiknya, dia takbiratul ihram, dia kemudian ruku dan sujud dan sebagainya. Tapi itu aja yang dilakukan. Dia tidak mengerti ya tentang visi misi kenapa dia harus sholat. Apa yang etika dan adab yang harus dia miliki di dalam melaksanakan sholat. Dia tidak lakukan itu. Ya pastinya capek. Gitu ya. Maka saya pernah berpikir nih, kita kan udah di hari ke-13 atau 14 ya. Dan umum manusia, umumnya kita nih umumnya ya, ketika masuk ke hari-hari seperti ini makin berat kita ibadah. Ya kan? Ya karena apa? Semakin luntur kita, semangat kita. Ketika di awal mungkin kita semangat, tapi makin ke tengah ini makin luntur semangat kita untuk ibadah. Mungkin kita capek, mungkin kita bosan, mungkin kita macam-macam kondisinya. Ya. Itu antara lain ketika kita kehilangan misi itu. Ya, misi yang awalnya kita masuk ke Ramadan, subhanallah kita bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala berikan usia kita di bulan ini dan kita sudah berdoa supaya kita bisa hidup di bulan ini. Tapi kemudian permintaan itu menjadi hilang gitu. Misi kita untuk hidup di sini di bulan Ramadan kan kita pengen merasakan ibadah yang baik ya. Kita ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meraih predikat yang tadi disebutkan oleh Ustadz kita
sebagai untuk orang yang bertakwa misalnya. Ada tujuan-tujuan yang kita ingin capai. Kalau kita lupa tujuan itu dengan prosesnya yang kita lakukan ini, maka kita menjadi lemes. Dan sebuah perintah ketika dilakukan hanya sekedar berasakan bahwa itu adalah wajib, itu nggak lama ininya pengaruhnya nggak lama, karena kita pasti capek melaksanakan perintah karena menyadari bahwa itu adalah wajib, itu pasti kita capek. Yang harus kita ingini dalam ibadah kita ini adalah adab dan etikanya dalam melaksanakan ibadah, supaya kita kemudian ibadah dan pelaksanaan perintah itu menjadi langgeng, menjadi istiqomah. Nah, ini maksudnya kita harus ingat misinya. Demikianlah Al-Quran, gitu ya. Al-Quran diturunkan dia sebagai petunjuk. Jangan sampai proses-proses kita memperinteraksi dengan Al-Quran, bertaamul dengan Al-Quran ini kemudian melupakan kita, ataupun pemahaman kita atau keyakinan kita tentang misi Al-Quran sebagai petunjuk itu kurang, ya, menjadi terdistorsi misalnya gitu ya, bahwa kemudian kita hanya membacanya saja. Misalnya, membaca Al-Quran pasti bagus, ya, karena pahala di dalam baca Al-Quran kan satu hurufnya aja 10, ya. Dan orang nggak mungkin ketika membaca Al-Quran hanya satu huruf kan, ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim aja itu ada 19 huruf. Nggak mungkin orang hanya satu huruf kemudian selesai. Jadi sebenarnya orang membaca Quran itu lebih dari satu huruf. Ketika dia hanya membaca saja, dapat dia pahala, dapat dia keberkahan, betul. Tetapi dia nggak dapat poin bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa kutipan di dalam buku ini yang menarik ya untuk kita semua supaya kita ikut menghayati. Ya. Kita ini pasti senang, pasti bangga, pasti bahagia, pasti bersyukur ya dengan banyaknya para hafizul Quran. Ini kata-kata Hasan Al-Basri ini, cerita Hasan Al-Basri ini bukan kemudian merendahkan para hufazul Quran, bukan sama sekali. Tapi mengingatkan kita yang kita hafalannya sedikit, yang hafalannya sedang atau banyak hafalannya, bahwa ya misi kita terhadap Al-Quran tidak terhenti pada aspek penghafalan, apalagi hanya membaca, ya, apalagi kemudian kita hanya mendengarkan misalnya gitu ya. Jadi di sini disebutkan Hasan Al-Basri bercerita, ya. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari sampai ke kota Basrah, Khalifah Umar memintakan dia untuk membacakan Al-Quran kepada masyarakat. Setelah itu banyak orang berguru kepada Abu Musa untuk menghafal Quran. Umar bersyukur kepada Allah atas hal itu. 1 tahun berikutnya ia menuliskan surat lagi kepada Abu Musa untuk memperbanyak para hufazul Quran. Tapi di tahun ketiga Umar menuliskan surat kepada Abu Musa dan bersyukur kepada Allah. Tetapi di dalam surat itu Umar mengatakan satu hal yang mengejutkan. Dia berkatakan, Inna bani Israel innama halakat hina kasrat qurra'uhum. Sesungguhnya Bani Israel dulu hancur ketika banyak penghafal Taurat di antara mereka. Ya kawan sekalian, tentunya dengan proses yang dialami oleh Umar bin Khattab ini, penghargaan dan kesyukuran beliau terhadap banyaknya penghafal Al-Quran itu bagus. Tetapi Umar radhiyallahu anhu itu khawatir ya, seandainya ya orang terlalu fokus dan mengarah kepada penghafalan Quran terhadap teks saja, tidak aspek pengamalannya, maka dia khawatir nantinya akan seperti ini yang dialami oleh Bani Israel. Ya. Kemudian ada juga perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan, ya, kaifa antum idza labisatkum fitnatun yarbu fiha shaghir wa yahrumu fiha al-kabir wa tuttakhadhu sunnatun mubdi'atun yajri 'alaihan nas fa idza ghayyira minha syai'un qila qad ghayyiratis sunnah qila mata dzalika ya Abdurrahman idza kasura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum wa kasura umara'ukum wa qalla umana'ukum wal tamasta dunya bi amalil akhirah wa tufaqqiha li ghairid din wal tumisatid dunya bi amalil akhirah wa tufaqqiha li ghairid din. Bagaimana ketika kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan kalian semua ini hidup di zaman yang diliputi fitnah sehingga membuat anak kecil dianggap dewasa, orang dewasa dianggap seperti orang tua renta. Maksudnya anak kecil ini yang belum tahu apa-apa tapi dijadikan rujukan. Kemudian orang yang dewasa yang seharusnya juga dihargai dianggap orang renta, artinya tidak dipakai apa-apa, dianggap orang yang tidak berguna.
kebiasaan bidah dilakukan banyak orang. Jika ada suatu sunnah yang dirubah, dikatakan sunnah telah berubah, mengikuti yang bid'ah itu. Kemudian dikatakan, kapan itu wahai Abu Abdurrahman? Ya, Abu Abdurrahman ini panggilan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ketika banyak penghafal Quran di antara kalian, sedikit fuqaha di antara kalian, ketika banyak para pejabat di antara kalian, ketika sedikit orang yang amanah di antara kalian, lalu amal dunia menutupi amal akhirat, dan mendalami ilmu selain ilmu agama. Ya. Jadi teman-teman semua, ikhwan dan akhwat semua, ini adalah satu statement ya, pernyataan-pernyataan yang penting kita renungkan ya, bahwa ada di dalam kondisi satu zaman yang memang ya penghafal Qur'annya banyak, pembaca Al-Qur'annya banyak ya. Mungkin peminat-peminat ataupun program-program Al-Qur'an di mana-mana, di radio dan televisinya banyak ya. Tapi mereka tidak melaksanakan apa yang dinamakan mengerti tentang misi Al-Qur'an itu. Mereka hanya sekedar mendengar, mereka sekedar membaca. Nah, ini motivasi untuk kita semua ya, bahwa kita membaca Al-Qur'an, berinteraksi Al-Qur'an, jangan hanya membaca ya, jangan hanya kemudian mentilawahi, tetapi harus masuk ke dalam kita lebih memahami tentang Al-Qur'an itu sendiri, dan lebih jauh dari itu kita bisa menghafalnya, kemudian termasuk juga menjadikan Al-Qur'an sebagai bagian yang harus kita perjuangkan implementasinya dalam masyarakat kita. Ini ada lagi nih. Perkataan siapa ini? Abdullah bin Mas'ud juga ini. Ya. Beliau pernah mengatakan begini, innaka fi zamanin qalilin qurra'uhu. Ya. Katsirun fuqaha'uhu. Tuhfazu fihi hududul Qur'an. Ya. Jadi kalian ini hidup di zaman yang sedikit ya orang yang menghafal Quran di zaman itu. Sedikit orang yang menghafal Quran. Tapi banyak fuqahanya, orang-orang yang memahami agamanya, meskipun dia nggak menghafal Quran secara 30 juz ya. Kemudian di zaman itu juga di zaman mereka ya para sahabat itu ditegakkan batasan hukum-hukum Allah, al-hudud ya. Meskipun orang pada waktu itu sedikit saja yang menghafal huruf-huruf Al-Qur'an. Ya. Tapi nanti di masa lalu, di masa yang akan datang, akan ada satu zaman ya di mana orang-orang itu justru kebalikannya ya. Ya. Katsirun fuqarra'uhu wa qalilun fuqaha'uhu. Ya, banyak orang-orang yang menghafal Quran, banyak orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran, tetapi sedikit orang-orang yang memahaminya, sedikit orang-orang yang memahami agamanya. Tentu saja sedikit interaksi dia dalam hal pemahaman terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Dia dihafal huruf-huruf Qurannya, tetapi hududnya, batasan-batasannya itu tidak ditegakkan. Mereka lebih banyak meminta dan sedikit memberi. Mereka lebih banyak memanjangkan khutbah dan kemudian memperpendek waktu sholat. Ini satu gambaran lagi teman-teman. Jadi yang harus kita ingat ya, bahwa apapun interaksi kita di dalam Al-Quran ini adalah harus berujung kesadaran kita bahwa dia punya misi, dia punya tujuan, dia punya visi yang harus kita sadari terus. Ketika kita membaca Quran, saat kita misalnya tidak memahami bahasa Arab, cobalah tengok terjemahnya gitu. Jangan sungkan-sungkan gitu. Dalam sebuah acara kita baca suratul Quran sebagai mukadimah itu bagus, tapi jangan sungkan-sungkan juga, jangan merasa nggak hebat gitu ya. Kalau kita kemudian membacakan sari tilawah terjemahannya, jangan sampai lupa. Itu wajar saja gitu. Kalau di Arab mungkin karena mereka bahasanya Arab, umumnya mereka nggak usah diterjemahkan. Tapi di kita, saya melihatnya itu harus ada terjemahannya. Andai tadi dibacakan suratul Baqarah oleh Ustadz Solihin tadi misalnya, kita kan nggak terlalu tahu juga yang dibacakan apa. Kalau kita nggak bisa juga bahasa Arab. Tapi kalau kita baca bahasa Arab, kita ngerti isinya. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan manfaat dari petunjuk pedoman Allah itu. Maka di dalam buku ini teman-teman semua digambarkan oleh Dr. Majdi Al-Hilali ini. Beliau ini dai ya, dai terkenal ya. Pernah hidup di Saudi Arabia juga sekarang lebih 10 tahun ya. Kemudian banyak berdakwah ke sana ke sini dan banyak menuliskan buku, ada lebih dari 40-an buku yang beliau tulis ya. Nah, beliau melihat bahwa kalau kita membaca Quran dengan hanya teksnya saja, itu ibarat banyak hal ibaratnya. Ibarat orang baca surat ya, tetapi tidak mengerti isinya, cuma suratnya aja teksnya dibaca. Atau dihafalkan isinya, dihafalkan teksnya, tetapi dia nggak ngerti isinya. Ya.
Kalau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menggambarkan orang yang sholat, tapi dia tidak menghadirkan pikiran dan hatinya ke dalam proses dia melakukan sholat itu, seperti orang yang berada di hadapan raja, kemudian dia menyampaikan harapan-harapannya, permintaan-permintaannya, tapi dia sambil tengok kanan, tengok kiri gitu ya, sambil bahkan melagu-lagukan misalnya ya permintaan itu, tapi dia tanpa mengerti yang dia minta apa. Seperti itu gambarannya, perumpamaannya. Nah, teman-teman semua ya, sesungguhnya kan Al-Quran ini kan punya energi besar, punya kekuatan yang sangat luar biasa ya. Bahkan dulu ada sahabat namanya Usaid bin Khudair ya. Beliau pernah satu waktu pagi hari sebelum subuh itu beliau sholat malam dan kemudian membaca Al-Quran. Ya. Nah, dalam hadis riwayat Muslim ya. Ketika dia baca Al-Quran disebutkan dalam beberapa keterangan dan hadis itu ada yang membaca surat Al-Baqarah atau surat Al-Kahfi ini. Ya, tapi dia membaca surat Al-Quran. Kemudian dia ketika itu ada di padang pasir, dia tambatkan kudanya di dekat dia, dan di dekat kudanya itu ada anaknya tidur gitu. Ketika dia baca Al-Quran lama-lama ya waktu fajar itu, tiba-tiba kudanya itu meringkik dan menjejak-jejakkan kakinya ke tanah, gelisah nih kuda. Gitu ya, gelisah aja gitu. Terus dia berhenti. Usaid bin Khudair ini berhenti baca Quran. Kemudian kudanya juga berhenti. Kemudian dia baca lagi Al-Quran. Kemudian kudanya gelisah lagi. Dia takut kaki kuda itu kemudian mengenai anaknya. Jadi dia berhenti. Setelah dia berhenti, dia tengok ke atas langit ya. Dia lihat itu ada lampu-lampu ya seperti payung di atas langit yang kemudian mendekat ke dia gitu. Dia heran gitu ya, kok ada lampu-lampu begitu. Setelah itu kemudian dia sholat subuh dan kemudian menyampaikan kepada Rasul SAW apa yang dia alami. Kata Rasul SAW, "Wa tadri mazak?" Ya Usaid bin Khudair, kamu tahu nggak itu apa? Gitu ya. Usaid mengatakan nggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tilkal malaikatu danat li sautika. Itu adalah malaikat yang mendekat karena mendengar suaramu membaca Al-Quran. Walau qara'ta la asbahat yanzurun nasu ilaiha. Kalau seandainya kamu terus baca itu, ya, nih saya orang-orang akan bangun dan juga akan melihat sama lampu-lampu yang ada di atas langit itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan la tatawaru minhum. Kalau kamu lakukan itu, nggak ada orang yang bisa terhalang untuk melihat lampu-lampu yang seperti payung di atas itu, seperti yang kamu lihat. Ya, kan memang Al-Quran itu kan menyebutkan inna Quran al-fajri kana masyhuda ya. Bahwa baca Al-Quran di waktu pagi itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi teman-teman semua, kalau seandainya kita interaksinya benar, ya mudah-mudahan, ya insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin benar interaksi kita dalam Al-Quran, maka kita bisa kondisi seperti ini nih, ya malaikat itu senang sama yang baik-baik, sama Al-Quran, ya sama bau-bauan yang wangi, ya dengan hal-hal yang bersifat amal-amal soleh malaikat suka. Dan ketika ada orang yang kemudian membacakan Al-Quran, salah satu peristiwanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui peristiwa Usaid bin Khudair ini, di mana dia membaca Al-Quran kemudian ada lampu-lampu yang menaungi dia di atas langit. Nah, teman-teman semua, inilah kemudian yang menjadi bahasan kita dalam buku ini. Beliau juga banyak mengulas tentang ayat-ayat Al-Quran, bagaimana ada orang-orang yang kemudian terhalang dari kekuatan Al-Quran itu banyak beliau sampaikan ayat-ayatnya ya, misalnya di surat Al-Kahfi saja ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman waman azlama mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Jadi ada orang-orang yang paling zalim menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ada ayat Allah dibacakan di depan dia, tapi dia berpaling dan dia merupakan apa yang dia melupakan, menganggap remeh apa yang dia lakukan ya. Kemudian Allah katakan inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Kami jadikan di atas hati mereka itu ketutupan. Ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak bisa memahami firman-firman Allah, meskipun ayat Quran itu ada di depan mereka, mereka dengarkan, atau mungkin ya bukan dibacakan di depan mereka gitu ya. Ya, wa fi azanihim waqra, di dalam telinga mereka dia diberikan katup sehingga mereka nggak bisa mendengar dan mengambil intisari pemahaman dari apa yang mereka dengar. Mungkin kita menganggap gini, saya mah nggak termasuk itu.
orang-orang yang kayak gitu. Saya kan nggak menolak Al-Quran, saya kan tetap baca Quran gitu misalnya. Tapi poinnya adalah ketika Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sikap karakter suatu kaum, ketika bicara tentang munafikin, kita bukan kemudian yang menjadi konsen kita adalah siapa ya di antara kita yang munafik. Artinya bukan kita termasuk itu. Ketika Al-Quran bicara tentang orang-orang Yahudi sifat dan karakter seperti ini, kita nggak berbicara, kita tidak diperintahkan untuk siapa yang perilakunya kayak Yahudi di antara kita ya. Atau kita menyalahkan orang-orang Yahudi saja misalnya. Dasar orang Yahudi seperti ini, dasar orang Yahudi begini. Ketika Al-Quran bicara tentang orang-orang Nasrani misalnya, kita juga nggak utamanya bukan menganggap ajaran itu supaya kita menyalahkan orang-orang Nasrani, tetapi khitabnya ya tujuan objek daripada pembicaraan Al-Quran itu adalah kita. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ingatkan di dalam Al-Quran supaya kita nggak seperti orang-orang Yahudi. Karakter dan sikap-sikapnya. Supaya kita nggak seperti karakter orang-orang Nasrani. Supaya kita di sini dalam ayat yang tadi, kita tidak termasuk seperti karakter orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Sehingga Allah jadikan di dalam hati orang-orang itu seperti ada tutupan. Dibacakan, didengarkan, ya, tetapi tidak bisa dipahami. Ya, gitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran. Ya, ahlul Quran dengan sesungguh-sungguhnya ahlul Quran, menjadikan hati kita, menghimpunkan dalam hati kita Al-Quran dalam bentuk kita bisa menghafal Al-Quran sedikit maupun banyak. Ya, kemudian memberikan kekuatan kepada lidah kita, lisan kita untuk bisa membaca dan mentilawahi Al-Quranul Karim. Ya, kemudian menjadikan ya perilaku kita itu juga bagian daripada ajaran-ajaran yang dituangkan di dalam Al-Quranul Karim dan menjadikan kita orang istiqomah di dalam interaksi kita dengan baik dan benar dengan Al-Quran. Lalu kita menjadikan individu-individu ini bergabung dan menjadi sebuah generasi yang memiliki kekuatan Al-Quran sebagaimana dahulu para salafus soleh, para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang solehin, orang-orang solehat itu pernah mendapatkan kekuatan Al-Quran dan mencapai predikat generasi terbaik dalam sejarah kemanusiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak kelamaan ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Muhammad Lili yang telah memberikan kita pagi ini perenungan ya, terhadap Al-Quran yang kita baca, itu interaksi kita terhadap Al-Quran. Ya, yang memang Allah sudah ingatkan melalui surat Al-Furqan ayat 30 yang kita sudah hafal semua. Dan khawatir oleh Rasulullah, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yang kita khawatirkan kita jadi mahjura ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita tetap meyakini, tetap tilawah, tetap menghafal, ya, tetap mentadaburi, dan yang terpenting adalah mengamalkan. Jadi ujungnya ini sebenarnya pengamalannya. Banyak juga yang hafiz tapi tidak mengamalkan. Yang termasuk Al-Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Taib, kepada para peserta bedah buku, Bapak Ibu sekalian, sudah ada yang mau tanya sepertinya Ustaz ya? Fadol, Ibu Indah yang langsung ingin tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz, ini luar biasa sekali ya. Jadi saya ini jadi berpikir gitu ya, bagaimana seharusnya gitu ya sikap kita terhadap Al-Quran yang ideal yang harus kita lakukan ya, untuk bagaimana memposisikan atau mengembalikan seperti yang diharapkan tadi gitu ya Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada seperti berpikir lagi gitu ya. Aduh, jangan-jangan saya selama ini misalnya gitu ya menganggap bahwa melihat orang lain ya berinteraksi dengan Al-Quran ataupun melihat orang-orang lain yang misalnya kurang dalam interaksinya dengan Al-Quran atau misalnya hanya sekedar membaca. Ini untuk diri saya pribadi ya Ustadz. Saya sih mencerminkan gitu. Bagaimana ketika tiba-tiba gitu ya ada perasaan-perasaan misalnya gitu ya meremehkan atau ada rasa ujub atau rasa apa gitu ya. Nah ini apa sih
bagaimana gitu ya untuk kita bisa bersikap gitu ya sebagaimana seharusnya yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa menjaga hati kita gitu ya terhadap banyaknya fenomena-fenomena yang saat ini terjadi. Itu Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Ustaz. Ya, mangga. Karena ini sebentar, mau satu-satu aja dulu ya supaya nggak. Satu aja biar nggak lupa. Ya, Oh iya supaya iya nggak iya, lupa. Pak. Tadi saya yang nomor 2-nya juga udah agak kurang jelas ya karena panjang. Jadi ini pertanyaannya memang menyeluruh ya, yang pertanyaan sampaikan Ibu ini. Bagaimana kita bagusnya berinteraksi dengan Quran. Kalau di dalam buku ini nanti Ibu bisa dapatkan contoh ya, bagaimana para sahabat dulu berinteraksi dengan Quran. Dulu Ibu teman-teman semua disebutkan di sini, para sahabat itu dulu konsentrasinya bukan menghafal, tetapi memahami dan mengamalkan. Karena ini di sini ini bukan sama sekali kemudian menganggap bahwa menghafal Quran nggak bagus dan nggak usah utamakan, nggak juga ya. Karena masing-masing orang nanti punya porsinya sendiri-sendiri. Ada para hufazul Quran yang memang fokusnya dia menghafal Quran. Itu bagus banget karena kita tahu pasti susah itu menghafal Quran, itu nggak mudah juga ya. Apalagi posisinya 30 juz, bagaimana dia bisa murojaah terus mempertahankan hafalannya itu luar biasa. Nah, tetapi ya, dan karenanya dulu juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kan ketika ada sejumlah sahabat yang di dalam peperangan itu dia banyak meninggal hafazul Quran ya, maka kemudian para sahabat-sahabat juga merespon ya peristiwa itu supaya ini gimana nih banyak yang meninggal nih para hafazul Quran. Dia prihatin juga. Artinya memang diperlukan dan bagus para hufazul Quran itu. Tetapi dulu para sahabat konsentrasinya bukan menghafal dan masing-masing orang punya tingkatan interaksi dalam konteks hafalan ini masing-masing beda-beda. Di dalam buku ini ada perkataan yang disampaikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada dikatakan di situ kan kam hafizta minal Quran. Ya, berapa ayat yang kamu hafal dalam Al-Qur'an? Umar bin Al-Khattab mengatakan surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Apakah kemudian yang dimaksud di situ adalah bahwa hanya surat Al-Baqarah saja? Pastinya tidak ya. Ya, kita yakin banget dengan interaksi sahabat-sahabat dengan Al-Quran itu ketika dikatakan hafiz Quran apa surat Al-Baqarah, bukan maksudnya dia hanya surat Al-Baqarah yang dihafal. Tapi maksudnya adalah dia sudah mempelajari, memahami, dan berusaha menegakkan nilai-nilai panduan pedoman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dia katakan lagi berapa lama itu menghafal surat Al-Baqarah. Konteksnya menghafal bukan hanya menghafal teks ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya dia menghafal surat Al-Baqarah itu selama 12 tahun. Ya. Pasti bukan karena Umar bin Khattab kemudian nggak mau menghafal secara teks, secara lafaz, atau kemudian dia tingkat cara berpikirnya rendah gitu ya, atau tingkat penghafalannya rendah. Bukan itu, bukan. Tetapi 12 tahun itu Umar bin Khattab mengkaji isi, memahami isinya, dan kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Prosesnya 12 tahun. Nanti Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ini, kemudian belajar surat Al-Baqarah lebih rendah daripada Umar bin Khattab, dia 8 tahun. Nah, teman-teman semua, ini bukan berarti kemudian sama sekali kita menganggap bahwa Al-Quran itu susah. Ya bukan. Atau Al-Quran itu apalagi yang nggak perlu dibaca, hanya dipahami aja. Atau mungkin menghafal Quran itu nggak penting. Bukan itu. Tetapi intinya mengingatkan bahwa cara kita berinteraksi pada Quran itu kita sadari maknanya. Yang intinya ya, bukan yang hafal Quran, baca Quran, tilawah Quran itu sudah kewajiban, sudah keharusan. Tetapi harus kita sadari misinya itu, kita jadikan dia sebagai pedoman. Bagaimana caranya kita pahami? Apa sih caranya? Banyak ya. Pertama, kalau kita memang orang yang tidak bisa bahasa Arab, ya coba kita ketika membaca surat ayat Quran, kita baca juga terjemahannya. Ya, apakah kemudian orang yang membaca terjemahan Al-Quran bisa ya memahami Al-Quran dengan bagus, dengan utuh? Pastinya belum. Ya, karena itu baru tingkat penerjemahan ya, bukan dalam bentuk yang lebih dalam dari itu. Apakah kemudian orang ya kita Muslim ini harus bisa bahasa Arab dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Minimal harus bisa. Bukan berarti kemudian dia harus jago berbahasa Arab, ngomong Arab, melihat buku-buku bahasa Arab bisa baca, bukan. Tapi paling tidak ya dengan cara dia sering melihat terjemahan Al-Quran, setidaknya dia bisa paham terjemahan Al-Quran secara umum. Atau ketika dia membaca dalam sholat, paling tidak rukun-rukun sholat seperti surat Al-Fatihah dia juga pahami isinya. Maknanya ya, jangan kemudian hanya lafaznya saja. Nah, maka bagi kita yang memang masih punya kesempatan dan punya minat ya untuk bisa belajar bahasa Arab secara minimum harusnya bisa.
Jadi kita kalau membaca Quran itu walaupun nggak tahu detail-detail maknanya, tapi secara umum kita paham. Dan Quran itu, teman-teman semua, itu dijadikan Allah mudah untuk dipahami. Jangan anggap Quran itu kemudian susah. Kemarin saya juga ngisi ya, bedah buku seperti ini. Kemudian ada peserta yang tanya, saya udah hafal Quran sekian puluh juz, tetapi saya nggak terlalu paham tentang isinya. Saya pengen memahami isinya, tapi takut salah. Ya, sementara banyak kitab-kitab tafsir yang berbahasa Arab dan kemudian dia sulit mengakses pemahaman dari situ. Saya coba sampaikan gini, bahasa Arab itu mudah. Bukan bahasa Arab, Al-Quran itu mudah. Dalam artian mudah, kita bicara, ketika Al-Quran bicara tentang ayat-ayat yang jelas, ya, yang bayinat, yang jelas, ya, itu pasti kita bisa pahami dengan membaca terjemahannya. Meskipun dalamannya, ya, pendalamannya maksudnya, itu mungkin perlu belajar. Tetapi secara umum ketika Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah misalnya awal-awalnya, cerita tentang orang mukmin itu sifatnya begini, begini, begini. Kemudian orang-orang kafir itu sifatnya begini-begini. Orang munafikin itu sikapnya begini-begini. Itu bisa kita cerna. Ya, bisa kita cerna dengan membaca terjemahannya saja. Dan umumnya ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa kita pahami. Ada sekitar 20-an% dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian kita harus merujuk kepada mufassirin. Ya, karena harus maknanya harus merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama yang mana-mana di dalam Al-Qur'an itu. Tetapi umumnya maksud dan tujuan Al-Qur'an bisa kita pahami. Ya. Ya, baik secara kita dalam bahasa Arab yang sederhana maupun juga dengan membaca terjemahannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tetap harus kita belajar. Belajar dan mendalami buku-buku tentang Islam, buku-buku tentang Al-Qur'an, juga kalau bisa juga ada gurunya. Saya kira di teman-teman di daerah Depok ini juga banyak sekali guru-guru Quran yang harusnya kita punya guru untuk bisa belajar Al-Qur'an supaya segala hal yang memang bagian dari interaksi pada Al-Qur'an itu masuk. Jangan biarkan ya kita dalam posisi hanya sekedar membaca. Jangan biarkan itu. Nanti kita nggak dapat poin kekuatannya gitu. Membacanya saja. Ya. Apakah kita dapat pahala? Pastinya dapat. Apakah kita dapat berkah dengan membacanya saja? Pasti dapat. Tapi kalau kita melihat bahwa ada kekuatan yang kita pengen dapat manfaat dari Al-Quran, dengan membacanya saja mungkin kita tidak banyak dapat. Dapat juga tetapi nggak banyak. Yang kita mau teman-teman semua, kita menjadi generasi Quran, yang kita cuma punya interaksi baik dengan Al-Quran, yang kita kemudian bisa berhimpun dan kita mendapatkan energi kekuatan bukan individu kita aja, tapi generasi ini gitu. Generasi ini yang bisa bangkit dengan kekuatan Al-Quran. Ya, insya Allah seperti itu harapannya. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini 1-2 pertanyaan tadi sudah terjawab. Mangga yang lain. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ya, yang Bapak tadi siapa? Silakan Pak, namanya sebutkan. Pak Ibrahim, Dave Ibrahim. Ya, Ustaz Fadal. Mangga. Afwan Ustaz, jazakallah atas penjelasan Ustaz. Dari yang tadi saya tangkap bahwa kita semestinya menjadikan Al-Quran sebagai huda, petunjuk. Iya, iya. Nah, kemudian salah satu yang pernah saya amati adalah tafsir fi zilalil Quran kaitannya dengan ma'alim bitawrik. Jadi dalam tafsir fi zilalil Quran yang lengkap itu kemudian dikaitkan dengan ma'alim bitawrik, di sana terlihat bahwa penulis itu sudah memberikan arahan untuk membangun sebuah masyarakat dengan langkah-langkah yang begitu mudah dipahami. Apa kemudian Ustadz penilaian saya ini bisa dikatakan benar atau bagaimana? Kemudian bisakah kita menjadikan buku Ma'alim Bitawrik itu sebagai bagian dari kajian yang tadi Ustadz bilang Al-Fuqaha itu Ustadz, agar terbangun bagaimana referensi-referensi di masyarakat bahwa yang sudah banyak menghafal Al-Quran pun akhirnya lama-lama memahami fikihnya. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Makasih. Bapak Halo, siapa Ustaz. ini? Ibrahim tadi. Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendalaman kita terhadap Al-Quran banyak ya bisa kita gali, apalagi di zaman teknologi informasi yang sekarang sangat terbuka dan banyak sekali referensi yang bisa kita rujuk ya. Ada banyak tafsir-tafsir Quran. Nah, salah satunya tadi disebutkan oleh Pak Ibrahim, misalnya fi zilalil Quran. Dan masing-masing tafsir ini kan punya karakter sendiri-sendiri. Model fi zilalil Quran, misalnya cara penafsirannya juga dengan dikaitkan dengan sirah Rasulullah SAW ya. Kemudian korelasinya dengan zaman sekarang dan bagaimana harusnya itu konsentrasinya Ustaz Said Qutb rahimahullah ya. Kemudian misalnya ada juga kitab-kitab tafsir yang lain, ada kitab tafsir Zamakhsyari namanya ya.
Dia itu di dalam kitab tafsirnya beliau lebih menekankan aspek lughahnya, aspek bahasanya. Jadi pendalaman Al-Quran dalam aspek bahasa. Di belakangan ada juga tafsir-tafsir yang lain. Kalau di Indonesia ada tafsir Al-Azhar ya, itu bagus sekali juga dari Hamka. Itu juga layak untuk kita baca, bahasa Indonesia, sastranya tinggi dan memberikan inspirasi yang luar biasa di dalam kita membaca itu. Dan tafsir itu ditulis beliau di dalam penjara ya, dominannya. Kemudian juga ada yang belakangan namanya tafsir Al-Wasit ya. Ya, tafsir Wasit pertengahan ya. Itu ditulis belakangan yang korelasi dengan zaman ini dan lebih sederhana. Jadi banyak bentuk-bentuk tafsir, kitab-kitab tafsir yang bisa kita rujuk sebenarnya di samping fi Jalalil Quran. Nah, cuma kalau tadi dikaitkan dengan macam Ma'alim Tarik, ini memang penulisnya kan sama dia. Sama-sama Sayyid Qutb rahimahullah ya. Ya memang pas itu kalau memang didampingi itu ya. Sementara untuk membangun sebuah generasi, saya kira pelengkapnya banyak ya, referensi-referensi para ulama itu yang harus kita bangun. Nggak hanya Ma'alim Tarik, tidak hanya fi Jalalil Quran. Fi Jalalil Quran juga ada sebagian orang yang memandangnya dari sisi-sisi yang, ini maaf ya, ekstremisme gitu ya. Karena dia ditulis di zaman pada waktu itu Mesir dijajah oleh Inggris. Jadi luar biasa, pada waktu itu beliau punya semangat luar biasa dan mengkondisikan pikirannya karena memang dia harus melawan penjajahan itu. Seperti kita dijajah oleh Belanda. Pada waktu dulu, para ulama-ulama kita juga kan mengeluarkan fatwa-fatwa jihad dulu itu. Korelasinya dengan zamannya itu gitu loh. Jadi ketika dibaca fatwa jihad itu di sekarang, udah nggak berlaku. Maksudnya disesuaikan dengan kondisi yang ada pada waktu itu. Nah, di kita juga seperti itu. Nah, itulah yang disebutkan di dalam tafsir fi Jalalil Quran. Kemudian orang banyak menganggapnya, sebagian ya, menganggap bahwa ini mengajarkan nilai-nilai radikalisme, ekstremisme. Yang sesungguhnya nggak begitu. Kalaupun ada yang begitu, ya kita terjemahkan sesuai dengan konteks tafsir itu dibuat. Tetapi kita menjadikan itu sebagai sebuah nilai. Nggak masalah ulama-ulama zaman dahulu memberikan pandangan-pandangan tentang Quran yang memang kita bisa ambil nilai-nilainya itu di zaman ini. Insya Allah gitu ya, insya Allah. Ketika kita berinteraksi dengan Quran bagus, kemudian kita mendalami tafsir-tafsir Al-Quran juga dengan para guru-guru kita gitu ya. Insya Allah akan terbentuk tuh. Jadi interaksi kita kan bisa qiraah. Qiraah itu padanannya dengan sesuai tajwid kita baca ya. Tilawah, kemudian tilawah itu padanannya dengan pendalaman makna gitu ya. Kemudian hifz ya. Hifz itu dengan penghafalan yang konteksnya adalah pengamalan gitu. Nah, kalau tiga-tiganya ini kita terapkan, insya Allah gitu ya, insya Allah terbangun di generasi yang tadi Pak Ibrahim menyampaikan Ma'alim Tarik dengan masyarakat. Tanpa kita merujuk ke situ pun akan terjadi itu. Tiga interaksi kita ini benar gitu ya. Qiraahnya bagus, tilawahnya artinya kita memahami dalamnya, kemudian hifznya juga bagus dalam arti konteks pengamalannya. Itu terjadi, itu akan terjadi. Bismillah gitu ya. Nah, itu rahasia dari kebangkitan umat ya di zaman dulu para salafus saleh seperti itu. Ya, silakan dirujuk banyak referensi yang bisa memperkuat pengamalan kita, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Begitu Pak Ibrahim ya kurang lebih. Jazakallah Ustaz. Baik, Ibu Puspasari silakan. Bu Puspa. Iya. Baik, terima kasih Ustadz untuk kesempatannya Ustadz. Ustadz Lili mohon izin bertanya nih Ustadz. Kami ini kan punya target, bukan target, tapi ingin sekali menanamkan kepada anak-anak kami itu kecintaan terhadap Al-Quran gitu Ustadz. Dan saat ini anak kami yang paling besar itu kan usia 6,5 tahun. Nah, saat ini posisi kami itu sedang mencari penguatan itu mana yang sebaiknya harus kami pilih. Karena di satu sisi kami ingin memasukkan anak kami itu ke dalam markas Quran dengan metode tabarok Ustadz. Di situ kan memang fokus ke anak-anak, penghafalan Al-Quran, dan sekaligus ada SD-nya yang terintegrasi dengan Kemenak gitu kan. Tapi di sini teman saya sendiri yang sudah memasukkan anaknya ke situ dari usia 3,5 tahun dan sekarang anaknya sudah hafal lebih dari 5 juz. Anaknya itu sampai Umi Hafsah capek Mi gitu kan. Tapi Uminya ayo ini bagus dan segala macam. Nah, yang ingin Anda tanyakan Ustaz, sebenarnya kapan sih dan bagaimana tahapan kita dalam
mengenalkan anak kepada Al-Quran sehingga nantinya dia justru akan mencintai Al-Quran, bukan karena ketika dia capek, ini ngapain sih harus ngapal Al-Quran, dan nantinya justru akan membalik gitu, Ustaz. Nah, mohon arahannya, Ustaz. Baiknya bagaimana kami sebagai orang tua dalam posisi saat ini yang masih bingung gitu, apakah baiknya dari sekarang kami memasukkan anak ke markas Quran untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalnya, menghafal Al-Quran ya lebih tepatnya ya, bukan mempelajari, ataukah nanti ada masanya tersendiri dan dari sekarang apa yang mesti kami lakukan. Seperti itu, Ustaz. Jazakallah atas jawabannya. Oh ya, Ustaz, boleh yang kedua, Ustaz. Ada pertanyaannya kedua, Ustaz. Mohon maaf. Boleh, Ustaz? Iya, silakan. Ya. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, berkaitan dengan bulan Ramadan. Saat ini kan bulan Ramadan memang kita, kalau ini persepsi dari saya, Ustadz, saya mohon arahannya dan bagaimana baiknya gitu. Kalau saya pribadi di bulan Ramadan ini memang sebisa mungkin mencoba untuk meminimalisir aktivitas agenda-agenda luar sehingga bisa interaksi kita dengan Al-Quran itu bisa maksimal, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa maksimal. Tapi ada satu sisi di sini kita ada dalam tanda kutip diminta gitu melakukan syiar Ramadan yang itu secara aktivitas banyak memfokusir waktu, pikiran, dan tenaga kita di luar gitu. Syiar Ramadan misalnya dalam kegiatan kayak berbagi takjil, lomba-lomba tahfiz, lomba-lomba ini itu yang dalam tanda kutip itu tergabung dalam kondisi syiar Ramadan gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dualisme itu ya, satu sisi kita ingin meningkatkan amal-amal kita di bulan Ramadan dengan fokus, di satu sisi kita ada arahan untuk melakukan seperti itu. Sebenarnya prioritas kita itu harus seperti apa gitu, Ustaz, jadinya, Ustaz, gitu. Nah, Ana masih bingung di situ, Ustaz, mohon bimbingannya, Ustaz. Jazakallah. Oh ya, Ki. Saya coba jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dilengkapi atau dikoreksi bila ada kekurangan ya dari jawaban-jawaban ini ya. Di sini banyak guru-guru saya di sini. Jadi yang pertama tentang bagaimana kita menanamkan Al-Quran kepada anak-anak ya. Intinya kan seperti itu. Jadi kalau saya baca di buku ini ya, di buku Majdi Al-Hilali, karena kita konteksnya bedah buku, beliau sih lebih mengarahkan kita untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak. Meskipun hal yang sederhana. Untuk anak-anak tingkatan tertentu ya. Ini di dalam buku ini ya. Karena beliau kemudian menganggap begini, ketika anak-anak misalnya menghafalkan Quran, tanpa kemudian kita ajarkan juga, ini maknanya gini, pelan-pelan gitu ya, maknanya seperti ini, dengan ayat ini kita harusnya begini, menanamkan itu, ya. Maka Al-Quran cenderung disikapi hanya hafalan-hafalan tekstual atau lafaz-lafaz. Ini di buku ini seperti itu. Makanya beliau lebih cenderung ya, anak-anak itu kasih hafalan yang sederhana saja, tetapi kemudian dipahamkan tentang nilai-nilai Al-Quran. Ya, bagaimana dia menghormati Al-Quran, bagaimana etika dan adab terhadap Al-Quran, Al-Quran itu apa, atau di ayat-ayat yang memang sederhana. Ini menurut beliau. Tetapi ini apakah ini menjadikan panduan atau penrujukan untuk kita semua? Belum tentu juga gitu ya. Kalau kita memang punya keinginan, punya azam untuk bisa menjadikan anak kita hafizul Quran, lakukan itu. Bisa dari kecil dan tingkatan usianya juga mungkin para pendidik ataupun guru-guru tahfiz yang lebih paham ya bagaimana berinteraksi dan cara memahamkan, menghafalkan Al-Quran untuk anak-anak gitu ya. Nah ini yang harus dipahami juga, jangan sampai juga anak-anak itu menjadi kesulitan ya dalam kondisi yang memang belum waktunya gitu ya. Itu harus juga dipahami. Toh nanti yang harus kita pahami, kita tekankan dalam diri kita ya, anak-anak kita itu nantinya nggak hanya untuk menghafal Quran nantinya nih, ya target kita adalah bukan agar dia menghafal Quran, target kita meskipun dia hafal Quran, target kita adalah dia paham Al-Quran, memahami isinya, targetnya dia adalah mau memperjuangkan, mengamalkan dan memperjuangkan isinya. Yang kita khawatirkan dan termasuk dikhawatirkan oleh buku ini, ketika orang diarahkan untuk bisa menghafal Quran dalam usia dini, misalnya gitu ya, beliau ini khawatir, beliau ini hafiz Quran juga. Beliau ini khawatir ya, kalau seandainya kondisi seperti itu menjadikan orang memandang Quran hanya lafaz, gitulah. Dan sekarang udah banyak kenyataannya seperti itu, gitu. Hanya lafaznya, padahal yang diorientasikan dalam Al-Quran itu dia sebagai pedoman, gitu. Saya ambil contoh lain misalnya, di sini juga beliau menyampaikan contoh di dalam buku ini, ya. Kalau orang memberikan hiasan-hiasan Quran di rumah misalnya, ada kan kaligrafi rumah ya. Beliau menantangkan itu boleh nggak gitu. Beliau menyebutkan yaitu harusnya
Harusnya Al-Quran itu ketika dia ditampilkan dalam sebuah dan di tembok-tembok rumah ataupun dimanapun gitu ya, itu harus memberi hikmah, memberi pelajaran terhadap ayat yang dituliskan itu kepada orang yang membacanya. Jangan sampai salah orang memandang itu hanya aspek seninya, gitu maksudnya itu. Ada orang memasang-pasang pajangan-pajangan ayat itu hanya dipandang ada dia tuh seninya bagus untuk dipajang Al-Quran. Salah gitu. Dan bagi beliau itu akan merendahkan wibawa Al-Quran dalam hati orang, gitu. Harusnya itu membawa pelajaran yang memberikan hikmah, memberikan peringatan kepada orang yang membaca. Bahkan disebutkan situ. Kalau kalau seandainya ia memberikan pelajaran, beliau menjawab lagi, ya sebaiknya jangan lama-lama. Karena biasanya sesuatu yang biasa dianggap biasa dilihat gitu ya di rumah dilihat. Pada akhirnya dia nggak punya wibawa apa-apa dan dia jadi biasa-biasa. Dan itu dia nggak mau. Quran itu jadi seperti itu. Jadi boleh akhirnya dipajang di dalam rumah, tetapi harus dipahami isinya dan harus memberi pelajaran. Ketika dia sudah tidak memberi pelajaran, maka itu sudah baiknya udah nggak dipasang lagi. Karena Al-Quran nilainya itu harus dipahami. Sampai beliau memberi ilustrasi kalau seandainya orang ingin ngusir tikus dari rumah, ya itu nggak bisa juga, cuman dikasih gambar-gambar kucing gitu. Karena kucingnya hanya gambar. Tikus lihat gitu mungkin sekali waktu dia khawatir ada kucing nih gitu misalnya. Walaupun kucing-kucing zaman sekarang udah nggak peduli ya sama tikus ya. Dia juga nggak mau ngejar-ngejar tikus. Ya, karena takut sama tikus. Tapi ini konteksnya kalau gambar kucing itu kemudian liatin sama tikus ini biasa-biasa aja, akhirnya tikusnya juga nggak akan punya wibawa dengan tikus itu. Ya. Jadi ini kondisi-kondisinya sama dengan hadis fakta-fakta yang saya disampaikan di awal. Dengerin Al-Quran itu bagus, ya, membunyikan audio Al-Quran itu bagus. Tetapi jangan sampai kita fokusnya justru pada bunyiannya itu gitu loh. Kita justru nggak memperhatikan isi yang dibaca dalam ayat Al-Quran itu. Ayat Quran ini dibaca. Jangan sampai kita nggak mengerti, apalagi kita bicara ngobrol di situ. Jadi maksud beliau itu gitu ya. Jadi fakta-fakta yang tadi yang kita alami juga dalam sama-sama itu ya diingatkan gitu ya bahwa targetnya itu bukan itu. Ya, targetnya bukan itu, targetnya harus dia pahami. Termasuk kita menghafal Quran. Targetnya itu bukan menghafal lafaznya, tetapi memahami isinya, kemudian juga mengajarkannya pastinya, kemudian mendakwahkannya, kemudian juga memperjuangkan isinya agar bisa dia diterapkan di dalam kehidupan ini. Nah, itu tuh ya fokusnya, bahwa nanti ada anak-anak kita yang ingin menghafal Quran itu silakan, bagus-bagus saja. Tapi kalau yang agak dihindari, jangan sampai anak-anak ini hanya kemudian menghafal teksnya saja, tapi tidak merasakan efek dan manfaatnya. Kalau beliau sih di sini, di dalam buku ini saya cuma menyampaikan pendapatnya, bagusnya memang anak-anak kecil diajarkan menghafal ayat Quran yang sederhana-sederhana dan ditanamkan makna daripada Al-Quran itu sampai dia punya rasa kagum, rasa wibawa di dalam hatinya terhadap Al-Quran. Dan dia paham isi Al-Quran itu. Itu yang paling utama. Bukannya nggak boleh nih menghafal anak-anak pada waktu kecil, tetapi khawatir pemahaman orang dan keyakinan orang terbentur pada waktu aspek menghafal. Termasuk juga kita nih yang menghafal Al-Quranul Karim. Kita yang udah dewasa-dewasa menghafal Al-Quranul Karim. Ya, jangan sampai dalam konteks kita hanya menghafal dari waktu ke waktu. Kita menghafal lagi. Jangan sampai juga kita hanya membaca tilawah Al-Quran dari waktu ke waktu, membaca lagi dan membaca lagi. Tapi kita nggak kunjung kemudian memahami, lebih memperluas wawasan kita tentang Al-Quran. Jangan terbentur itu gitu. Ya, ini maksudnya buku ini ya penulisnya itu ingin mengingatkan kepada kita karena orang sekarang lebih banyak cenderung pada aspek-aspek yang bukan inti, bukan pada substansinya gitu. Walaupun hal-hal lain itu penting, tetapi bukan pada substansinya. Bahkan gini, kalau beliau mengkritisi kalau misalnya ada orang mengatakan menghafal ayat Al-Quran supaya apa? Supaya Al-Quran ini terjaga lebih otentik gitu ya. Ya, itu beliau mengatakan yang menjaga Al-Quran, autentifikasi Al-Quran itu bukan kita. Karena tapi Allah Subhanahu wa taala yang memang udah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi kita menghafal Al-Quran atau tidak pada dasarnya, ya itu Al-Quran pasti akan terjaga. Kemudian kalau kita bacanya buru-buru, ya buru-buru pengen cepat selesai, mungkin huruf-hurufnya, tajwidnya nggak kita terlalu baca gitu ya. Terburu-buru pengen akhir surat. Itu juga Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran disebutkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ini teguran kepada Rasulullah SAW yang ingin membacakan langsung ayat Al-Quran, mengulang ayat Al-Quran ketika dibacakan oleh Jibril alaihissalam.
Jangan kau gerakkan lisanmu untuk terburu-buru membaca Al-Quran. Ya, jadi membaca Quran itu memang harus ada etikanya, harus ada adabnya, harus kita penuhi. Dan adab dan etikanya itulah yang menjadikan kita tuh bisa memperoleh manfaatnya gitu. Kalau kita hanya memperoleh membacanya teksnya saja buru-buru, ini maaf, ini juga masukan untuk kita semua, teman-teman semuanya. Kalau kita nanti mungkin di Ramadan ini kata ada mukhayyam Quran gitu ya. Biasanya mukhayyam Quran itu yang saya biasa ikuti kan 3 hari, memperbanyak tilawatul Quran, sehari sekian juz, bahkan sehari 10 juz dan lain sebagainya. Yang saya perhatikan dari teman-teman, ya banyak membaca Al-Quran karena memang dia terburu-buru untuk bisa selesai dan khatam. Akhirnya bacaannya nggak benar gitu. Nah ini yang keliru, ya mempercepat bacaan, akhirnya bacaannya nggak benar. Walaupun dia kemudian selesai 10 juz sehari, tapi bacaan dia nggak benar. Terus untuk apa? Membacanya tidak benar, ya artinya qiraahnya nggak benar, tilawahnya dalam artian dia mendalam memahami isinya juga enggak, apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran, enggak juga. Ini jadi semuanya jadi nggak kena. Jadi mungkin ya, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik ya untuk bisa berinteraksi dengan bagus dengan Quran ini. Harus membaca Quran itu bagus. Dan tadi jawaban yang kedua, ini kan kita ada target-target kita untuk bisa memperbanyak hafalan, memperbanyak bacaan dalam Quran. Itu dalam bulan Ramadan itu memang bagus dan dilakukan oleh para salafus saleh. Tapi memang jangan sampai bacaan-bacaan kita itu kemudian menjadi terburu-buru, cara pengucapan yang nggak benar, tajwidnya juga salah, kemudian apalagi kita merenungi dan mentadaburinya itu pasti jauh daripada itu. Jangan sampai seperti itu, lakukan. Kemudian kalau kita harus berbagi dengan acara-acara syiar Ramadan, harus dipahami bahwa namanya amal soleh di Ramadan ini bukan hanya Quran ya. Jadi memang banyak sekali amalan-amalan soleh yang harus kita juga lakukan selain daripada membaca Quran. Bakti sosial itu termasuk kita juga mengakukan amal soleh dan lipatan pahalanya yang sunnah-sunnah itu menjadi wajib. Ya Allah, biar Allah yang atur, yang hitung pahala-pahala kita mengutukkan bakti sosial, kemudian menyampaikan syiar Ramadan yang lain ya, aktivitas-aktivitas termasuk rapat-rapat persiapannya. Apakah itu mengganggu waktu kita? Pasti mengganggu. Ya, apakah itu membuat konsentrasi kita terhadap Al-Quran akan sulit gitu ya? Pasti iya. Tapi disitulah kemudian ya effort kita, ya kesungguhan kita dalam berusaha untuk tetap di dalam koridor yang kebaik-baik. Selama kita masih dalam kebaikan ya, dalam hal yang memang positif yang baik gitu ya, kenapa enggak? Lakukan aja. Selama itu positif dan bisa kita gaungkan sebagai ibadah kepada Allah, lakukan. Bahkan Bu ya, kita nih kalau seandainya orang nggak musik kita, nggak ikut rapat-rapat, nggak ada bakso, anak-anak juga sepi, nggak ada siapa-siapa, saya yakin akan ada gangguan lain yang memang mengganggu kita untuk bisa tilawah dengan baik dan mengoptimalkan waktu kita di Ramadan untuk baca Quran. Apa misalnya? Kita bosan, gitu ya. Jadi dalam beramal soleh juga harus kita ada variasinya supaya nggak bosan. Ya, kita kalau misalnya membaca Quran saja ataupun hanya melakukan fokus ibadah kita saja yang sifatnya ibadah-ibadah semacam ritual-ritual itu seperti itu, kita mungkin bosan. Kemudian Allah kasih ruang ya, variasi ibadah, kita bisa bakso, kita bisa rapat dengan teman-teman, kita bisa menyampaikan peringatan Ramadan yang lain-lain, panitia ini, panitia itu. Ya. Itu kasih Allah kasih ruang kita untuk variasi supaya kita nggak terlalu bosan, nggak bete, bahasanya itu. Poin terakhirnya supaya kita nggak terlalu juga terganggu banget ya kita atur porsinya. Ya nggak usah terlalu banyak juga. Kadang-kadang kalau terlalu banyak rapat-rapat ya untuk melakukan acara Ramadan yang membuat kita capek juga. Nah itu harus kita atur aja porsinya. Tapi bukan kita hindari ya, cuma kita atur aja porsinya sesuai kapasitas kita masing-masing. Orang yang mungkin energinya dan porsi kekuatannya banyak, ya mungkin dia bisa ya tilawah Quran, dia bisa sambil menghafal juga, dia juga sambil bisa ikut dalam aktivitas organisasi yang dan macam-macam itu bisa. Tapi untuk orang yang mungkin secara fisik udah tidak kuat, ya mungkin nggak bisa seperti itu, mungkin sebagian. Jadi ini kembalikan kita masing-masing. Yang jelas, amal soleh di bulan ini tidak hanya fokus pada Al-Quran, meskipun Al-Quran merupakan satu bentuk bentuk interaksi kita yang utama di bulan ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buka ruang amal soleh kita yang lain supaya kita juga bisa ikut merasakan ya hidup dalam kehidupan yang memang ada interaksi sosial kita dengan masyarakat. Saya kira itu Bu ya, diatur aja porsinya, jangan ditinggalkan itu kegiatan-kegiatan masyarakat. Baik, terima kasih banyak. Ini masih ada beberapa pertanyaan di chat, saya share screenshot ya.
Nanti mungkin kalau ada yang bertema dengan yang sama bisa nanti. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 8, Ustaz. Oke. Jadwalnya. Ya, siap. Saya share screen dulu ya. Tapi Ustaz, Ya. ini yang tadi yang masalah belum tidak bahasa Arab tadi Ustaz sudah sampaikan ya jawabannya ya, sudah jelas ya terkait dengan yang tidak bahasa Arab. Oke, udah tadi jawab tuh. Ya, betul. Nah, ini ada masukan dari supaya acara ini menjadi ruh kita dalam gerak dakwah. Kemudian, nah ini mau tanya Ustaz, hampir tiap malam saya sebelum tidur mendengar muratal sampai terlelap. Nah, itu gimana Ustaz? Iya. Mana nomor berapa sih? Ini Ustaz, yang Ustaz. Oh, itu ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ya. Memang ada manfaatnya. Saya baca ada seorang pakar ijazul Quran ya di Jordania itu. Namanya siapa? Al-Khalil ya kalau disebut di dalam internet itu alkhalil.com itu. Beliau menyarankan ketika orang ingin jadi ketika orang yang akan tidur gitu ya, ada fase antara sadar dan tidak sadar yang kemudian antara fase theta ya kalau nggak ngerti ada fase-fase dalam ilmu-ilmu pengingatan ya orang itu ketika ada fase tertentu antara sadar nggak sadar itu biasanya otak penangkap banget gitu ya apa yang dia dengar pada waktu itu sehingga anak itu ketika akan tidur tuh ya ditepuk-tepuk ya nanti besok bangun pagi yang gampang ya jangan susah bangun subuh itu ketika anak antara tidur dan nggak tidur ya itu bagus. Nah kemudian beliau menyampaikan bahwa kalau seandainya kita mendengarkan Al-Quran maka Al-Quran yang kita dengar antara sebelum tidur dan tidur itu akan masuk tuh ke pikiran kita. Nanti ketika bangun, tiba-tiba kita mudah banget menghafal Al-Quran itu. Itu salah satu bentuk penghafalan Quran yang saya juga pernah terjemahan bukunya juga, ya dari pakar ijazul Quran itu. Nah, seperti saya bilang gini, Quran itu kan sebenarnya pada dasarnya ketika kita dengarkan juga, memang kita harus dengarkan bukan hanya lantunannya yang enak kan, gitu ya. Misi utamanya kan Al-Quran itu harus dipahami dan kemudian kita ambil pelajaran dari apa yang kita pahami dari ayat itu. Saya juga pernah ngalamin nih seperti ini. Sebelum tidur dengar ayat Quran. Banyak yang qori-qori yang sangat bagus suaranya itu dan enak. Tapi saya sejujurnya, pada akhirnya saya nggak bisa tidur. Karena saya mikirin artinya. Ketika ayat Quran itu bicara tentang hal yang mengerikan gitu ya, ancaman-ancaman dan sebagainya, itu pikiran saya ngelayang gitu loh. Akhirnya saya nggak bisa tidur. Ya, saya akan matiin gitu loh. Nah ini karena kita memperhatikan artinya gitu ya. Jangan sampai salah juga nih. Jadi kayak Al-Quran itu dijadikan seperti alunan kita yang membawa kita tidur. Ini seliru nantinya. Karena bacaan Qurannya enak gitu ya. Ya, kita kemudian tidur, kemudian kita mendengarkan Al-Quran sampai lelap. Ya, apakah itu negatif? Sih tidak ya. Tapi jangan sampai Al-Quran dianggap enak karena bacaannya yang meliuk-meliuk itu. Gitu ya. Bacaan Quran bagus itu pasti. Ya, bacaan Quran itu bagus pasti, tetapi bagusnya itu bukan berarti meliuk-liuk yang kemudian kita jadi susah menangkap maknanya. Sekarang kan banyak nagum-nagum ya, nagum-nagum bacaan Al-Quran. Itu bagus. Asal jangan sampai kita kemudian karena nagum itu kita kagum sama nagumnya gitu. Sama liuk-liuk nada naik turunnya bacaan Al-Quran itu. Nah, itu yang keliru. Nah, dalam konteks kita mau tidur. Kalau saya sih sarankan ya kita kayak tidur kita baca Al-Quran aja, baca yang seperti diajarkan dalam hadis-hadis ya. Rasulullah SAW ya baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas gitu 3 kali, baca Ayatul Kursi ya. Baca zikir-zikir, baca selawat gitu. Saya lebih sarankan itu ketimbang kita mendengarkan tilawah Quran. Itu lebih nyunah ya, lebih banyak pelajaran yang kita ambil karena dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita dengarkan Al-Quran memang lebih bagus ketimbang dengar lagu gitu ya kan. Tapi ketika kita melakukan itu, ya Al-Quran menjadi rendah nilainya pada kita. Yang kita anggap enak itu justru suaranya, karena kita nggak ngerti artinya. Suara qori yang membacanya itu bagus, dan itu berbeda dengan substansi diturunkannya Al-Quran. Itu untuk jaga-jaga, supaya kita jangan begitu. Mungkin pendapat saya begitu ya, Pak Kusmanto. Bapak Ibu siapa tadi? Nurul. Ibu Nurul. Ya, Bu Nurul. Baik Ustaz, itu ya. Kalau tanya dari Pak Dwi, bagaimana rasa kita merasakan bahwa diri kita sudah berinteraksi dengan Quran dengan benar, Ustaz? Ya. Di sini kan ada, di buku ini kan dijelaskan panduannya ya, bagaimana dulu salafus saleh berinteraksi dengan Quran, bagaimana kemudian etika-etika dan adab yang selama ini kita abaikan dalam baca Al-Quran.
Ya. Saya sih nggak melihat kepada aspek tanda-tanda ya. Ya, karena itu nanti akan kita rasakan sendiri. Ya, yang kita khawatirkan justru kita menganggap bahwa kita ini sudah berinteraksi dengan baik pada Al-Quran, padahal belum, gitu ya. Kalau tanda-tanda secara lahir kan sebenarnya Al-Quran itu tadi saya akan sampaikan di awal, dia konsentrasinya pada pengaruh yang kita berikan. Pengaruh apa? Orang yang tadinya merasa gelisah menjadi tenang. Tenang karena apa? Bukan sekedar membaca, tapi dia tahu rahasia-rahasia hidup. Ya, misalnya ya, contoh yang gampang yang mungkin sering kita juga dengar di dalam ceramah-ceramah misalnya, kita paham bahwa karakter manusia itu memang sering keluh kesah. Ya. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu khairu manua wa idza massahu syarru jazua. Jadi kalau manusia itu memang pada dasarnya memang kita keluh kesah gitu. Kalau kita makanya ketika Allah subhanahu tahu kita keluh kesah ya, Allah turunkan Al-Qur'an dan Allah jadikan kita sholat gitu. Karena kenapa sholatnya kemudian 5 kali? Karena kita sering keluh kesah itu. Antara sholat satu dengan sholat yang lain. Kita ini sering gelisah, sering keluh kesah, sering kecewa, sering sedih, sering banyak menghadapi gangguan-gangguan setan gitu ya, yang memang mereka inginnya kita tuh sedih, mereka inginnya kita tuh melanggar, mereka inginnya kita tuh maksiat, gangguan-gangguan depan mata yang banyak begitu, gangguan-gangguan kemalasan. Makanya sholatnya 5 kali dan setiap sholat kita suruh baca Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Ini kan rahasia sholat gitu. Jadi kalau seandainya memang Allah Subhanahu wa taala turunkan kita Al-Qur'an dan kita interaksi dengan benar, rasa damai, rasa tenang itu ada. Tapi tingkatannya kan pasti beda-beda. Ya, yang kita alami ini. Tapi yang pentingnya adalah kita menjalankan etika dan adabnya dulu. Ya. Ya. Adab-adab kita, etika-etika kita ini harus kita tunjukkan dulu, harus kita miliki dulu. Nanti setelah kita memiliki adab-adab itu, ketenangan dan kenyamanan, kedamaian, pengaruh yang diberikan Al-Quran itu kita rasakan. Nanti rasakan sendiri karena ini nggak bisa dibahasakan ya. Bukan apa ciri-cirinya, bagaimana situasinya, kita rasakan sendiri, gitu. Sama dengan interaksi kita dengan ayat-ayat dengan perintah-perintah Allah yang lain. Saya pengen mengajak kita misalnya ke sisi lain tentang dakwah misalnya. Allah perintahkan kita dakwah. Dakwah itu kan suatu hal yang sifatnya memberi ya, dia al-ato ya, melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Pastinya itu menguras tenaga, pasti. Kita capek, iya pasti. Tapi bagaimana cara kita menilai bahwa kita ini telah berdakwahnya bagus, merasakannya seperti apa? Kedamaian, keberkahan. Tapi itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu. Rasanya itu bukan ditulis dengan satu kalimat, 2 kalimat. Tapi rasa itu yang kita rasakan sendiri. Kedamaian itu termasuk dengan Al-Quran ini. Ketika kita interaksinya bagus, tenang, selalu berhubungan dengan Al-Quran. Baik dalam hal qiraahnya, membacanya, baik dalam hal tadaburnya, baik apalagi dalam kategori penghafalannya, itu rasa damainya akan luar biasa kita rasakan. Tanya ya, antum bisa tanya kepada teman-teman yang para hufazul Quran, Ustadz Ahmad Badruddin juga, itu juga tanya, bagaimana kedamaian beliau tuh. Itu dekat sama Quran, Al-Quran tuh hidup dalam hatinya gitu. Gimana orang nggak damai gitu ya. Ya, memang diharapkan setelah orang membaca, seorang tilawah, kemudian menghafal, pastinya memahami isinya. Di situ kemudian rasa damai, rasa tenang. Yang sulit dilukiskan ya dalam kata-kata itu susah. Saya pengen ngasih tahu sedikit lagi ini aja. Kita puasa udah 13 hari ini ya. Kalau seandainya puasa kita baik, ya mudah-mudahan insya Allah terima ya. Itu kita akan merasakan hati kita ini lebih mudah untuk diajak melakukan ketaatan. Lebih senang, gampang untuk sholat, lebih gampang untuk mendengarkan nasihat, lebih banyak mengerti orang ngasih saran-saran kita paham. Kemudian kita lebih cenderung untuk lebih mudah untuk membaca Al-Quran ya. Untuk hal-hal baik itu kita gampang gitu. Bayangkan deh, coba deh. Karena orang yang kemudian dekat sama Allah, orang kemudian puasa, menahan hawa nafsu dan sebagainya, itu dikarantina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fisiknya, kerasaannya, cara dia berpikir untuk melihat sesuatu secara positif. Dan itu akan dialami itu oleh kita. Dan mudah-mudahan kita mengalami itu ya sedikit banyak ya dalam puasa kita selama 13 hari ini ada dampak positif yang kita rasakan. Kita kok jadi enak ya dengar orang nasihatin, kok jadi gampang banget nih ngertinya gitu. Itu misalnya ya, kondisi-kondisi kayak gitu. Nah, ini yang jadi bahan kita untuk bisa kita renungkan lebih jauh. Ya, mudah-mudahan itu jawabannya Pak Kusmanto. Baik. Jazakallah khair Ustaz Lili ya.
sudah cukup menjelaskan pada kita. Yang penting bagaimana berinteraksi Quran itu ya ada masing-masing porsinya. Ada tilawah, ada tahfiz, ada tadabbur. Yang terpenting adalah kita bisa mengamalkan isinya Al-Quran itu. Dan kita mendapatkan ketenangan dalam hidup kita sebagai hudan Al-Quran itu, insyaAllah. Baiklah pada Ustadz Billy dan semua peserta. Sama-sama. Mudah-mudahan Ramadan yang berkah ini kita benar-benar bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan bisa memberikan kekuatan pada kita dalam kehidupan kita, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Ada Ustadz Wido ada? Ustadz Wido? Mangga Ustadz Wido, dokter. Hadir. Alhamdulillah. Ustadz Wido, alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Kita minta kesediaan Ustadz untuk menutup acara kita dengan doa, Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Biar kita berkah Ramadan ini dan kita benar-benar bisa. Tafadhal Ustadz Wido, Dr. Wido. Pertama kita seluruhnya sangat bersyukur pada pagi hari ini karena guru kita Ustadz Muhammad Lili Nur Aulia bersedia di tengah kesibukannya untuk membagi hikmah dan perenungan-perenungan beliau, penghayatan-penghayatan beliau yang membuat kita pagi ini tersentuh untuk semakin bersemangat menghayati Al-Quran, tidak saja membaca lafaznya tapi juga membaca maknanya. Mudah-mudahan Ustadz Muhammad Lili Nur Aulia dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, jadikan produktivitas amal lebih meningkat lagi, dan mengalir jariah yang banyak untuk beliau. Dan kita berdoa agar seluruhnya kita yang hadir pada khususnya dan keluarga-keluarga kita di rumah semuanya menjadi ahli Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannina al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi sam'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitab بك أو أعطيته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وذهاب أخزاننا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها
وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah pada Ustadz Dr. Wido Supraha. Beliau adalah ketua Mubalik IKADI Depok ya. Alhamdulillah sudah memimpin kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang tergabung di IKADI dan juga ini saya lihat banyak yang bukan di IKADI Depok. Yang mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan buat kita semuanya, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dan kita benar-benar bisa mengamalkan Al-Quran, insyaallah. Alhamdulillah selesai acara kita pada hari ini bedah buku Gurbatul Quran, saya kembali ke Al-Quran. Sekali lagi jazakallah pada Ustadz Emduli Nur Aulia, kemudian kepada penerbit Itisam Bapak Abdullah, Ketua IKADI Depok Ustadz Dr. Ahmad Badruddin dan juga Ustadz Wido Supraha yang telah membaca doa. Marilah alhamdulillah kita sama-sama tutup majelis kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah kita baca dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lebih kurangnya saya mohon maaf sebagai pembawa acara. Bila liqa, mudah-mudahan kita ada pertemuan lagi nanti. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusmanto. Nah, kalau